Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amabad. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dilimpahkan rizki dan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya juga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri bisnis yang islami. Kalau kita bicara bisnis, maka di luaran sana yang terjadi adalah ada yang berkarakter umum dan ada yang berkarakter khusus. Ya. Nah, kalau kita bicara umum maka disebut dengan konvensional. Tapi kalau kita bicara khusus, ya tentu saja ini yang insya Allah kita harapkan ya, bisnis yang akan kita harapkan. Ya ini bisnis sesuai dengan cara-cara islami. Apa saja sih hal-hal yang harus kita ketahui sehingga bisnis kita benar tidak sih berciri islami atau tidak gitu ya. Nah, yang pertama, ciri bisnis yang islami selalu mengedepankan nilai-nilai ruhiyah. Nah, ya. Jadi yang pertama kalau kita ingin berbisnis, maka yang paling utama adalah dimulai dengan niat. Ya. Amalu bin niat, ya. Jadi dimulai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak jarang juga loh sahabat yang orang bisnis itu ketika ingin memulai bukan karena niat pada Allah, tapi niatnya itu karena peluang. Ya, lagi jalan-jalan, ya, ada tempat kosong. Wah, ini bagus nih untuk jualan bakso misalkan. Ini bagus nih. Jadi yang dilihat hanya aspek duniawi. Ya. Dan yang kedua adalah di setiap momen ketika dia berdagang ataupun berbisnis, dekatkan diri pada Allah. Jadi maksudnya dekatkan diri pada Allah ini adalah lisan ini tidak lepas dari memuji-muji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini ciri bisnis Islami yang pertama. Lalu yang kedua, tentu saja beliau seorang pengusaha sudah paham tentang basic fikih muamalah ma'aliyah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas ya kewajiban kita mempelajari fikih muamalah ma'aliyah beserta keutamaannya. Nah, kalau yang di ciri bisnis ini sudah paham pengusahanya. Jadi dia minim sekali melanggar pelanggaran-pelanggaran sesuai syariat. Ya, yang dilanggar itu biasanya yang tidak diketahui saja. Tapi kalau yang umum seperti riba, gharar, zalim, ya, itu mereka sudah paham. Apa saja sih riba, apa saja sih yang gharar, apa saja sih yang zalim. Nah, ini mereka sudah paham sehingga bisa menghindari. Nah, ini asas yang paling penting ketika kita menjadi pengusaha ataupun bisnis kita berciri islami adalah kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun qawaidul fikih muamalah al-aslu fi muamalati al-ibahah ala yadulla dalil ala tahrimiha. Ya, setiap transaksional itu hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau semuanya mubah tidak, tapi tetap di sini ada dalil yang melarang. Maka itu kita cari tahu mana dalil-dalil yang melarang. Sehingga kalau kita menghadapi satu transaksi, menghadapi satu momen ya yang itu ada pelanggaran syariat di sana, kita bisa menghindarinya. Dan yang ketiga, tidak berorientasi kepada dunia. Ya, jadi ukuran sukses itu bukan karena banyak sedikitnya income yang kita terima, tidak. Tapi bagaimana bisnis ini bisa menjadikan jalan kita menuju ridho Allah dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bicara berkah kan ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Apakah diri ini menjadi lebih baik ya terhadap Allah ataupun tidak? Ini yang menjadikan ciri bisnis Islami. Ya. Kalau misalkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekarang bisnisnya semakin sukses, semakin besar, tapi jauh dari Allah, ini bukan termasuk bisnis yang Islami namanya. Tapi ini bisnis yang mudarat. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin omset ataupun income, pundi-pundi income yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula pahala-pahala yang harus kita kejar. Semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang harus kita tebar. Nah, ini adalah orientasi ke dunia dan akhirat, bukan orientasinya dunia. Jadi ingat, yang pertama adalah nilai-nilai ruhiyah, yang kedua adalah paham bagaimana kita berbisnis sesuai dengan fikih muamalah ma'aliyah, dan yang ketiga adalah kita harus menjadi owner ataupun pengusaha yang berorientasi ke dunia dan akhirat, selalu menebar kebaikan dimanapun berada,
Yang intinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan, sahabat-sahabat. Dukung terus channel kami, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Saya undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.